أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الآيات. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dianugerahi sehat walafiat, di nikmat yang besar setelah nikmat iman dan iman Islam, rizki yang besar sehat. Dengan sehat itu aktivitas bisa dilakukan. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, termasuk kuat fisiknya. Tentu kalau tidak harus, tidak lurus, badannya benar, soleh, akhlaknya bagus, fisiknya bagus. Jadi sehat ini memang rezeki yang besar. Bahkan kalau seandainya bisa ditukar nih, sudah kakek-kakek bisa tukaran jadi budak lagi, bayar berapa, kalau banyak duit berani dibayar. Tapi tidak akan bisa itu, karena itu termasuk takdir kauniyah. Kalau bahasa tidaknya takdir kauniyah. Takdir kauniyah itu siapapun tidak bisa melawan. Mau orang soleh, kalau orang soleh sih kecil untuk melawan ya. Mau orang kafir, kalau takdir kauniyah tidak ada yang bisa melawan. Jadi kalau kita panjang umur, pada umumnya ya, semakin hari semakin lemah. Itu sudah pasti. Itu takdir kauniyah. Tidak bisa dihindari. Cuma yang harus diingat-ingat selalu baik wajib setiap khutbah Jumat maupun berceramah mana-mana sering mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya sedang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Islam itu artinya pasrah. Muslim orang yang pasrah. Pasrah kepada siapa? Tentu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kepada Allah pasrahnya mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimahullah. Persatuan itu suatu keharusan. Jadi akidah yang lurus, keimanan yang lurus, ibadah yang soleh, hafal Quran 30 juz, hafal hadis ribuan. Kalau tidak bersatu itu lemah, tidak berjamaah itu adalah lemah. Berjamaah itu suatu keharusan dan sunnah Rasul, bukan sunnah mutlaqiyah. Rasul tidak pernah menyendiri. Rasul selalu berjamaah, para sahabat selalu berjamaah, para tabi'in selalu berjamaah, tabi'in selalu berjamaah. Jadi berjamaah itu suatu keharusan. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Adalah kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan berpecah. Umat Islam kelemahan itu sekarang ini adalah mudah dipecah-pecah karena kualitasnya yang kurang baik. Kalau kualitasnya bagus, yang sulit itu dipecah. Maksud saya begini,
keimanan seseorang sehebat apapun, katakanlah seseorang itu akidahnya lurus, tidak ada yang menyimpang sedikit pun. Al-Quran 30 juz, tapi tidak berjamaah, dia tidak sempurna. Tapi muslim, tapi tidak sempurna. Sholat, Al-Quran 30 juz sendirian. Hadis ribuan hafal dengan salah-salahnya, tapi sholatnya tidak sempurna. Oleh itu, seorang ulama yang bernama Athaullah, ulama besar, bukan ulama beneran, Athaullah, beliau mengatakan salasun la tanfa'u snatani duna tsalisa. Salasun la tanfa'u snatani duna tsalisa. Pendek ya, bahkan salasun la tanfa'u snatani duna tsalisa. Ada 3 hal, ada 3 perkara. Yang 2 ini tidak akan optimal manfaatnya tanpa yang ketiga. Yang 2 ini tidak akan optimal manfaatnya tanpa yang ketiga. Yang pertama apa? Keimanan, atau bahasa lain akidah. Karena kita terus lurus, salimul akidah ya. Akidah yang lurus ya, akidah yang benar. Memang ada akidah yang menyimpang, ada banyak. Kebanyakan menyimpang, yang lurus sedikit. Jadi kalau umat Islam 1,5 miliar umpamanya, 500 saja udah hebat, 15 juta. Yang akidahnya lurus. Sohihul ibadah, ibadahnya sohih, akhlak baik, tapi dia menyendiri, itu tidak akan sempurna. Akidah luar biasa. Apakah dia muslim, tapi tidak sempurna. Yang kedua, sholat. Sehebat apapun ya orang makan, alimnya luar biasa, penguasaan ilmunya luar biasa, miskin-miskinnya aja. Tetap aja pahalanya 1 derajat. Walaupun apa? Quran kausan, tapi kalau berjamaah itu kan minimal 2 orang. Walaupun imamnya baca surat yang pendek-pendek. Dan memang kalau sholat berjamaah pagi maghrib jangan panjang-panjang. Kalau maghrib itu sunnahnya jangan panjang-panjang. Isya agak panjang dikit, asar agak pendek juga, duhur agak pendek dikit, subuh panjang idealnya. Tapi kalau zamannya banyak kakek-kakek gitu kan, banyak kakek-kakek. Nah, imam itu harus legowo lah, jangan terlalu panjang. Kalau makmumnya banyak kan aki, kaki kan, beda aki dengan aki ya. Kalau yang belum punya cucu, walaupun tua belum jadi aki, baru jadi aki doang. Kalau cucunya banyak ya aki. Jadi laki-lakinya hilang, ya L-nya hilang, jadi aki. Asalnya laki-laki. Ya karena sekarang pakai L kan, laki. Karena L-nya hilang jadi aki. Nah kembali tadi kepada, jadi berjamaah itu satu keharusan, persatuan itu satu keharusan. Bahkan seorang ulama lagi di ulamanya seperti sahabat. Makanya kalau sahabat yang bicara itu namanya asad, dan kekuatannya luar biasa di bawah hadis. Beliau mengatakan begini, ini seorang ulama. Ya ayuhannas, alaikum bi ta'ati wal jamaah. Fa inna ja'ala azza wa jalla alladhi umira bihi wa ma takrahuna bil jama'ati khairun bima tuhibuna bil furqah. Kalau ulama luar biasa hebat. Firman kebenarannya. Jadi kata beliau, hendaklah kalian berjamaah, hendaklah kalian taat dan berjamaah. Ya ibadah wahai manusia,
alaikum bita'ati wal jamaah, adalah kalian taat dan berjamaah. Fa innaha ajala alladzi umira bihi. Karena itu diperintahkan oleh Allah untuk berjamaah. Diperintahkan. Wa ma taqrabuna bil jamaah, dan orang yang tidak suka berjamaah, tidak suka menyendiri aja dia. Yang penting buat asal benar aja. Yang penting mau terserah orang lain. Pokoknya saya harus sendirian. Kata ulama tadi, wa ma taqrabuna bil jamaah khairum mimma tuhibbuna bil furqah. Tidak sukanya dalam berjamaah, tidak suka itu kan kadang-kadang namanya berjamaah itu mesti ada perintah, ada tugas dan sebagainya. Namanya juga berjamaah. Pasti ada tugas kan? Berjamaah ada tugas juga. Pasti ada Allah, ada tugas, ada perintah-perintah. Sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, sepanjang ya, tidak bertentangan Quran Sunnah, wajib ditaati. Kayak seorang istri kalau udah punya suami wajib taat kepada suami, tapi pakai sepanjang suami tidak menyuruh maksiat. Jadi istri yang solehah itu ya, kalau diperintahkan oleh suaminya sepanjang tidak masuk wajib taat. Jadi kalau tidak taat bukan solehah. Ciri perempuan solehah itu taat kepada perintah suami sepanjang tidak menyuruh maksiat. Nah kita juga dalam berjamaah itu seorang pemimpin memerintahkan, walaupun kita tidak suka harus ditaati, asal tidak maksiat. Tapi kalau maksiat siapapun harus ditolak. Jadi kalau maksiat siapapun harus ditolak. Sekalipun orang tua sendiri, sekalipun suaminya sendiri. Padahal awalnya wajib taat, tapi begitu maksiat tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, hadisnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Ibadah itu sepanjang tidak menyuruh maksiat, sepanjang tidak menyuruh maksiatnya, itu wajib ditaati walaupun kita tidak suka, daripada kita ingin murni tapi sendirian, tidak boleh. Jadi kita, dan orang yang baik itu orang yang bergaul masyarakat. Jadi jangan begini, saya tidak mau gaul dengan masyarakat, jadi ketua RT, jadi ketua RW, warga yang baik itu lebih baik daripada dia menyendiri. Yang penting aku benar, nggak boleh. Kayak Rasulullah katakan, yang dilarang itu kita begini, terwarnai ya, oleh yang tidak baik, itu tidak boleh. Jadi kalau bergaul harus dengan orang baik, cuma bermasyarakat harus. Bahkan kalau diangkat jadi ketua RT itu alhamdulillah ada kepercayaan. Jangan semua mundur. Kadang-kadang kita begini, nggak mau lah ketua RT. Kalau ketua RT Indonesia ini yang baik semua, maaf ya, akidahnya bersih, ibadah soleh, akhlaknya baik, mudah nggak kira-kira? Kalau ketua RT-nya, ketua RT yang baik itu dari masyarakat yang baik, yang milik yang baik. Makanya tidak, jangan ulang demi persatuan, demi ukhuwah Islamiyah. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah masyariah atau insaniyah. Yang dimaksud saya tadi ukhuwah Islamiyah. Bahkan saudara kita yang sekarang di Palestina, idealnya ini ketua SMA ya. Imam itu kunut nazilan. Bahkan dari Dewan Masjid Indonesia, ketua Dewan Masjid Indonesia siapa? Yusuf Kala. Itu menginstruksikan. Instruksinya bagus benar itu, walaupun dia tidak jadi wakil presiden dan Dewan Masjid. Nah itu idealnya kunut nazilah setiap sholat. Kenapa saudara kita yang di Palestina khususnya Gaza itu adalah terzolimi, dan kita sebagai orang yang beriman, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu
lima misihi. Kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna yang bukan tidak berimannya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, sehingga kalian mencintai saudara yang seiman seperti mencintai diri sendiri. Jadi kalau saudara seiman itu tidak terbatas dengan negara, tidak terbatas dengan wilayah, dibataskannya tingkat internasional. Itu saudara kita yang seiman. Jangan begitu. Kita juga punya masalah. Jadi kita didoain, selalu doain, semua didoain. Karena musibahnya bukan musibah pribadi, bukan musibah per orang, musibah terkait dengan kejamnya orang Yahudi. Tapi alhamdulillah ya, orang Yahudi itu sekarang sudah semua pada tahu betapa kejamnya, galaknya. Masih ingat kan Quran surah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku al-ayat. Selamat. Al-Maidah 82. Al-Maidah 82. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Cukup. Ya. Sekarang juga pasti kamu akan mendapati orang yang paling kejam terhadap orang beriman. Disebut oleh Allah. Pertama orang Yahudi, yang kedua orang musyrik. Jadi kalau mereka bicara toleransi itu kalau dalam kondisi lemah, kalau umat Islam itu tidak usah toleran, pasti toleran. Karena firman Allah lakum dinukum, itu hebatnya dalam satu toleransi itu ada. Tidak boleh kita maksa agama orang lain supaya masuk. La ikraha fiddin, tidak paksaan dalam agama. Cuma kalau sudah muslim beda ya. Harus terikat. Jadi jangan begini, saya muslim dan bebas, bukan muslim berbebas mah. Muslim itu tapi ikat dengan aturan Allah yang ditetapkan oleh Rasulnya, disebut muslim. Kalau nolak, lagunya muslim tapi nolak, namanya kafir. Kafir itu asalnya nih, kafir nolak. Kafir ke orang yang nolak. Nolak kepada Allah, nolak kepada Allah, nolak kepada perintah Allah. Makanya iblis tidak perintah kami. Di situ percaya Allah itu esa, percaya yang ngasih rezeki itu adalah Allah, percaya yang ngasih umur itu adalah Allah. Tapi kenapa bilang kafir? Karena tidak taat kepada perintah Allah, bahkan dia dengan sombongnya nolak pada perintah Allah. Maka disebut kafir. Wakana minal kafir, kan gitu. Wa idkulna malaikat isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak wa kana minal muslimin gitu, wa kana minal kafirin. Nah, salahnya di kita ini ya. Definisi Islam itu adalah definisi beragama itu adalah percaya adanya Allah, selesai. Percaya ada Allah. Iblis juga percaya. Jawa saya taat enggak pada perintah Allah, menjauhi larangan Allah enggak, mencela Rasul enggak. Kalau hanya ngaku ya gampang. Semua orang bisa ngaku itu gampang. Saya juga muslim, tapi saya tidak percaya dengan akhirat. Dia bukan muslim. Saya muslim, tapi Nabi Muhammad tidak sempurna. Waduh. Tapi saya muslim, Nabi Muhammad tidak sempurna. Murtad kayak murtad itu hati-hati. Orang tidak percaya dengan apa yang disampaikan Rasul, jangankan seluruhnya, sebagian saja murtad. Orang tidak percaya dengan Quran, satu ayat saja murtad, satu ayat saja.
Bayangin aja, saking bencinya dengan poligami gitu kan. Sebenarnya tidak ada poligami itu. Hak orang itu sama aja, mau poligami, poligami. Perempuan juga punya hak dong untuk poligami. Berarti dia tidak percaya dengan firman. Oh, itu murtad. Tapi kalau orang tidak setuju dengan poligami karena tidak adil, ya itu bagus. Beda ya. Ada si A ini poligami, tapi kelakuannya nggak benar, tidak adil, tidak benci. Boleh itu. Jangan benci dengan poligami, beda kan? Jangan benci poligami. Kalau benci poligaminya itu bisa murtad, hati-hati. Terutama ibu-ibu hati-hati. Tapi harus berbuat adil. Makanya kalau ada nikah tanpa sepakatan istrinya, itu tidak mungkin adil. Bukan izin ya, beda antara izin dengan nggak tahu. Izin mau kasih izin, siapa yang akan izin? Tapi tahu harus tahu, jangan kan. Ibunya kalau anak sudah dewasa itu harus tahu supaya adil, sehingga ngasih nafkahnya juga adil. Caranya dalam Islam. Jadi kejujuran itu penting dalam Islam. Dari awal sudah harus jujur. Ini masih sembunyi-sembunyi. Memang kan nikah jangan sembunyi-sembunyi. Minimal ada saksi. Minimal ada saksi. Jadi benci dengan salah satu. Coba kita lihat Quran surat An-Nisa ya, ayat 150, 151, surat mana? Terjemahnya ini, biar agak cepat dikit. An-Nisa 150, 151 yang mengangkat tangan. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Ayat 151. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ya sudah, makasih. Selamat, makasih. Jadi kalau ada orang yang sebagian diambil, sebagian diingkari, jalan tengah supaya terima orang banyak. Itu hakikatnya kafir beneran. Kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Jadi jangan, kalau beriman. Jangan beriman sebagian, kubur sebagian, menolak sebagian. Kalau tidak melaksanakan, tidak menolak, itu masih muslim, beda. Nolak, kalau nolak, walaupun hanya satu ayat, hanya satu perintah Allah, hanya satu perintah Rasul, nolak ya, itu kafir. Kalau nolak, tapi kalau tidak melaksanakan ada kedua atau kedua. Kedul. Oh, malas. Tadi sama Sulaiman terangkan dia. Kedul, malas. Makanya kenapa kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal kasali, kesel. Makanya kan baru dulu sebenarnya kesel. Kesel itu bahasa Arab gitu. Kaslut, malas. Masih muda, mau nyari nafkah, kedua lagi, Allah tidak suka. Dan kita berdoa pada Allah, ya Allah jauhkan bersifat malas. Nah kembali tadi, jadi jangan sampai beriman sebagian, kubur sebagian. Sekarang orang ada berani mengatakan bahwa agama tidak sempurna, bahwa itu hati-hati. Pemurtadan itu udah pelecehan sebetulnya, udah kena sebetulnya itu apa namanya itu terkait dengan penistaan agama, termasuk penistaan agama. Subhanallah, ya sumber jauhkan. Jangan sampai kita, anak kita, cucu kita terlibat seperti itu, sehingga bencilah dengan sebagian. Saya Muslim Ustaz, tapi kalau bicara ajaran-ajaran Islam itu saya tidak suka.
Loh, kok aku muslim tapi tidak suka gimana? Nah itu minum dadin watak kalau dibadin. Kata Allah, ulai kaumul kafirun akko. Dia beriman sebagian, menolak pada sebagian. Hakikatnya kafir yang benar. Sumara usubilani. Dan kembali tadi kepada berjamaah. Jadi berjamaah itu suatu keharusan. Sunnah. Kalau bahasa ininya sunnah Rasulullah. Jangan nikah saja yang sunnah itu. Nikah sunnati, ada sunnati juga. Nikah itu sunnahku. Para saya benci sunnahku, bukan buat bukan diri. Lasamina. Jadi kalau benci dengan berjamaah juga lasamina, bukan umat. Makanya kenapa pada saat Rasulullah wafat itu tidak seluruh para sahabat ngurus mayat Rasul, tapi ada yang diskusi membicarakan tentang pengganti Rasulullah. Penggantinya bukan menggantikan sebagai kenabiannya, tapi menggantikan sebagai kepemimpinannya. Jangan sampai kosong. Jadi pemimpin itu penting. Makanya kalau boleh berdoa dan dikabul doa itu doa minta pemimpin yang jujur, yang adil, jujur dan tentu muslim ya, muslim jujur adil. Kalau jujur doang dan adil gitu tapi tidak muslim ya dosa juga. Kalau kita ini jujur itu penting karena Rasulullah karena seluruh hadis Rasulullah nanti akan datang suatu masa di mana yang jujur dikatakan berdusta dikatakan jujur, orang khianat dikatakan amanah, orang yang amanah dikatakan khianat. Akan bicara tentang urusan dunia ya. Robido itu artinya bodoh dalam memahami agama. Saya tiada sisa badin khilaf di sodra pihak hadi baikkan biaskan baikkan pihak badin wa yafawman pihak amin wa yantiku pihak robido. Itu hadis. Dan sekarang sudah terjadi. Robido boro-boro menegakkan pada fungsi pemimpin itu menegakkan menjaga agama harus dijaga lewat pemimpin. Sampai Utsman bin Affan itu sampai beliau mengatakan inna Allah la yazamu bisultan ma la yazamu bil ma la yazamu bil inna Allah la yazamu bisultan ma la yazamu bil Quran. Sesungguhnya Allah bisa mencegah dengan kekuasaan yang tidak bisa dicegah dengan Quran. Kata Quran, judi haram enggak? Zina haram enggak? Bisa mencegah dengan Quran yang Quran. Jadi ada kekuasaan. Maksudnya penguasa yang memahami Quran banget gitu. Karena itu berjamaah. Nggak mungkin sendirian. Tapi harus dipilih. Kata Utsman dari inna Allah la yazamu bisultan ma la yazamu bil Quran. Sesungguhnya Allah bisa mencegah dengan kekuasaan yang tidak mencegah dengan Quran. Kata Quran, cerai-berai itu dosa. Tapi ternyata yang bisa melaksanakan itu adalah manusia yang pemimpin. Makanya kata Ibnu Taimiyah, manusia itu diberi kemampuan untuk memilih yang baik dan yang buruk. Yang disebut izin Allah itu maksudnya Allah mengizinkan berbuatnya cuma yang satu pahala itu dosa. Jangan begini, kita melakukan kejahatan udah takdir dari Allah enak aja menerjemahkan takdir seperti itu. Jadi sekali lagi ya, kata Ibnu Taimiyah, manusia itu diberi kemampuan untuk memilih dan berkehendak.
Jadi itu penting sekali memahami masalah takdir. Jadi jangan begitu. Pada saat kita melakukan kejahatan, Allah sudah menakdirkan enak aja. Pada pilihan, ada orang berpuasa sampai puluhan orang, sudah ditakdirkan Ramadannya enak banget. Padahal idealnya pilihan iya. Kalau begitu maka Allah tidak akan menyampaikan begini, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sunnah Allah tidak akan berubah nasib itu kecuali kamu itu berubah. Ya, berarti harus kita dulu. Kita makanya barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Jangan dibalik. Ingin ditolong tapi kita menjauhi dari Allah, nggak bakal. Kira-kira paham gak? Jangan dibalik. Allah ini akan cinta kepada orang beriman dan beramal soleh. Allah itu akan cinta kepada orang bertakwa kan gitu. Dan Allah marah kepada orang kafir. Benci juga. Tapi kan manusia diberi kebebasan, ya betul. Makanya ada surga, ada neraka. Ada surga neraka itu pilihan. Kok Abu Thalib kok nggak bisa masuk surga? Ya pilihan dia. Makanya cintanya kepada Nabi Muhammad itu bukan cinta karena iman, tapi cinta karena hubungan darah. Makanya kita mencintai istri, anak, karena Allah supaya dapat pahala. Kalau cinta kepada istri, kepada anak hanya sekedar hubungan darah saja, itu nggak bakal dapat pahala. Yang bisa membuat dapat pahala itu jika cintanya karena Allah. Makanya kata Rasulullah ini hadisnya kalau kata Allah ini sahih. Ya. Awsaqu orang iman al-hubbu billah wal bughdu billah. Ikatan iman yang paling kuat dua. Ikatan iman yang paling kuat dua. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi kadang-kadang orang pokoknya harus cinta aja, nggak boleh benci. Benci itu ibadah kalau karena Allah. Jangan dikira kalau Nabi tidak pernah benci. Kalau orang berbuat maksiat, benci. Paham nggak kira-kira? Kan kita kadang-kadang ustaz yang baik itu adalah ustaz yang tidak pernah menyinggung. Itu bukan ustaz yang baik. Ustaz yang dari duit. Beda ya, dari dunia aja. Dan orang yang ngajak juga itu adalah orang yang memang sudah dikondisikan seperti itu. Sekelas Rasul aja Abu Thalib tidak ikut ajakan. Abu Jahal benci nggak kepada Rasul? Abu Lahab benci. Padahal hubungan darah sangat masih hubungan saudara. Ustaz yang baik adalah ustaz yang memang orang suka semuanya. Mungkin sekelas Rasul aja maaf ya. Kalau bukan karena wahyu, kalau bukan karena diamnya, sedih beliau ditolak oleh orang-orang yang tidak menerima dakwahnya secara manusiawinya. Tapi Allah ingatkan, ya Muhammad, mereka itu bukan menolak kamu. Mereka itu adalah menolak ayat-ayat. Makanya kalau dia seorang nabi ditolak ya biasa. 100% setuju orang. Coba kita lihat Quran surat Al-An'am ayat 33 ya. Surat apa? Terjemahnya aja. Surat Al-An'am ya. Surat 6 ayat 33. Ya, ayat 33. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya. Jadi kalau kita baca-baca
orang punya sakit hati, nggak usah. Biasa-biasa. Sekelas Nabi asalnya sedih, tapi diingatkan oleh Allah. Bukan kau yang ini tolak itu. Ayat-ayat Allah. Pak Inna la yukadzibuna awalana dzalimin bi ayatillah ya. Aduh. Jadi yang ditolak itu ayat-ayat Allah, bukan dai-nya. Kalau bicara dai terbaik, nggak ada yang bisa menandingi Rasulullah. Dai terbaik. Kalau di Taif itu maaf ya, beliau datang ke Taif, bayangkan dengan Zaid bin Ahmad, Zaid bin tadi benar, Zaid bin anak kecil, Zaid bin yang Depok ini Zaid bin apa? Kan ada Zaid bin Sabit, ada Zaid bin Haritha, Zaid bin Haritha. Itu berdua, bayangkan, dakwah berdua datang ke 10 tokoh Taif. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka itu kepada 10 tokoh itu, jika nolak tidak usah sampaikan ke yang lain. Yang orang kafir bisa pengen ngomong aja kan. Justru begitu keluar dari rumah dikasih tahu sama anak-anak muda, dikasih tahu sama budak-budak. Jadi lemparin Rasulullah. Padahal dai terbaik. Dia tidak boleh mengatakan dai yang baik itu dai yang diterima. Rasulullah ditolak. 10 tokoh itu nolak semua. Sampai beliau mengatakan begini, kalau kata sirah, coba dibaca sirahnya ya. Sirah tulisan Al-Buti bagus tuh, Rombon Al-Buti ya. Rombon Al-Buti itu enak dibacanya, sirah itu. Itu kata Rasulullah baca Pak. Kalau seandainya engkau tidak marah karena murka engkau, apapun yang terjadi aku abaikan. Bayangkan ya, sekelas Nabi ini. Jadi maksudnya jangan sampai terjadi penolakan itu gara-gara memang pribadinya ditolak gitu. Makanya kalau bicara Isra Mi'raj itu gara-gara itu diantaranya diperhadap kebesaran Allah. Isra dan Mi'raj itu setelah dari Taif, tidak lama berapa tahun kemudian. Jadi maksud saya begini, kembali lagi pada persatuan penting. Kalau perbedaan dalam masalah-masalah buruk yang sifatnya ijtihadi kita suruh bawa. Bismillahirrahmanirrahim di Jakarta kayak tadi imam boleh benar juga. Ada lagi imamnya langsung alhamdulillah, imam benar lah. Ada yang tasawufnya digerak-gerak, itu benar. Yuharikuha itu digerak-gerak. Yuharikuha digerak, itu benar. Yang begini juga benar dari Allah. Karena Nabi kadang-kadang digerak-gerak, kadang-kadang begini. Itu masalah-masalah yang sifatnya berbeda pendapat harus tegowo. Jangan sampai gara-gara beda pendapat saya paling benar, yang lain nggak sama yang benar. Nggak boleh. Yang benar itu Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad yang benar begini, Nabi Muhammad bisa aja tak benar dulu kata siapa? Tidak paham. Nabi Muhammad itu pasti benar gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat Al-Fatihah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Coba lihat surat An-Najm. An-Najm itu surat 3 ayat 3 dan 4 ayat. Surat Ahmad ayat 3 dan 4 ya. Surat An-Najm surat 53, suratnya 53. Kalau tidak salah ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3 ya. Terjemahnya. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, jadi bukan berdasarkan selera pribadi ya, tapi wahyu. Kalau dalam surat Kahfi ya. Kalau malam Jumat ya sunnah dibaca surat Kahfi. Malam
Jumat ya, sunnah dibaca surat Al-Kahfi. Qul innama ana basarun mithlukum yuha ilayya. Yuha ilayya. Surah Al-Kahfi ayat 100 berapa? 109 ya, 110. Kan 110 semuanya, 110 ya. Qul innama ana basarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju al-ayat. Ya silakan selamat terjemahnya. Asal 10 kalau salah selamat. Ayat terakhir. Innama surat 18 ayat terakhir 110. Innama ana basyarun mithlukum yuha. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, ya Allah. Jadi Nabi itu sempurna karena wahyu. Ana basarun mislukum, sampai mislukumnya. Ana basarun, aku ini manusia mislukum, seperti tadi ya. Kalau lapar ya lapar, sama kalau panas ya kepanasan panas, kalau dingin kedinginan dingin. Beliau juga punya istri, beliau juga suka ke pasar. Itu manusia. Tapi yang membedakan Nabi itu dengan kita adalah wahyu. Yang membuat beliau itu dimaksud karena wahyu. Wahyunya itu. Jadi semua Nabi, semua Rasul betul bersatu sekali lagi ya. Jangan berpecah. Tapi kenyataan di lapangan banyak yang berpecah. Wa taslimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan berpecah. Nah, kita ini maaf ya, kalau Arab Saudi emigran, Jordan termasuk yang 5 negara itu yang pro Yahudi itu memalukan. Yang pro itu bukan masyarakatnya, tapi termasuk Mesir. Jadi Mesir itu benci benar Islam. Si Asisi itu benci Islam. Asisi dibenci dengan Islam. Jadi 5 negara yang pro Yahudi itu pemimpinnya ya, bukan umatnya. Makanya pemimpin itu penting jadi. Itu pro Yahudi. Kalau pro Yahudi kan Allah apa coba? Ya ibadina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aw ya ba'duhum awliya ba'd. Wa may yatawallahu minkum fa'innahu minhum. Innallaha la yahdil qauman dzalimin. Help!
Jadi kita jadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua orang yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngaku boleh enggak? Ya boleh. Udah ngaku enggak juga. Ngaku juga belum tentu. Ya kan? Ngaku itu belum tentu. Ngaku benar kan belum tentu benar. Tapi kalau orang benar harus ngaku benar. Ya beda ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mewajibkan berjamaah. Ahlus Sunnah terbalik itu yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah berjamaah. Harusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus bersatu, tidak boleh berpecah belah. Makanya ciri berjamaah itu ada 4 kriteria. Pertama, kumpulan orang-orang, namanya juga berjamaah, kumpulan orang-orang. Yang kedua, tidak berpecah belah. Yang ketiga, ada manhaj yang lurus, ada sistem yang benar. Dan yang keempat, ada qudwah, ada contoh yang baik. Dan itu ada pada salafus saleh, yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansor. Maka jamaah terbaik itu contohnya Muhajirin Ansor. Sampai Rasulullah menyampaikan hadis ini, Rasul yang menyampaikan, khairul qurun qarni. Dalam hadis yang lain, khairun nas qarni. Tsumma alladziina yalunakum, tsumma alladziina yalunakum. Tsumma yati'ukum tasbiqu syahadatu ahadin yaminahu wa yaminuhu sa'adatahu. Kata Rasulullah, khairul qurun khairun nas. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa, sebaik-baik manusia di zaman aku, qarni. Di zaman aku, siapa di zaman aku itu? Tafsirnya adalah para sahabat Muhajirin. Itu berjamaah mereka. Jamaah terbaik. Jadi jangan mengatakan sekarang jamaah terbaik sekarang enggak. Muhajirin Ansor. Makanya barang siapa yang mencontoh Muhajirin Ansor dengan benar, Allah ridho. Saking ridhonya Allah pasti masuk surga. Coba lihat Quran. Surah 9 ayat 100 ya. Surah 9 ayat 100. Wasabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa ajrahum jannatin tajri tahtaha al-anhar biha abad. Dzalika fawzul azim. Ya selamat. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Di situ ada kata-kata walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang dimaksud orang-orang itu adalah generasi setelah sahabat. Yang dimaksud mereka adalah sahabat Muhajirin Ansor. Jadi tabi'in terus termasuk kita nih, termasuk yang akan datang. Sepanjang mencontoh Muhajirin Ansor dengan benar, Allah tidak. Maka jamaah terbaik itu adalah Muhajirin Ansor. Mencontohnya saja itu pasti Allah ridho dan dimasukkan ke dalam surga. Itu kata kalau firman Allah pasti benar. Oh kata orang nggak bisa Ustaz. Ya lo Quran tobat ayat 100 supaya apa ayat supaya gitu ya. Cuma sedikit ya saya menyampaikan terkait dengan Jumatan. Mumpung ada keluarganya. Keluarganya. Mumpung ada ketua yayasan. Itu kalau kelopak jangan di apa namanya
sedang khutbah. Ada hadis. Hadisnya begini, wamam masal aso pakot lagau. Barang siapa menyentuh kerikil-kerikilnya sentuh-sentuh kita mau kerikil gini-gini, khotib sedang khutbah. Pakot lagau, sia-sia. Wajib. Pada Jumat adalah sama dengan itu aja. Bahkan maaf ya, saya pernah jadi di berjamaah suatu masjid. Kebetulan saya begini gitu, dia mendengarkan khotib. Dikira orang yang sebelah ini mungkin saya ngapain gitu, diam aja gitu kan. Saya dicolek, saya diam aja. Kalau dicolek saya ngomong, ente nggak benar, jangan nyolek saya batal. Saya diam aja. Begitu beres sholat baru saya sampaikan, beres sholat, maaf tadi di ada nggak boleh begitu. Jadi kita bilang ada orang saya baca Quran lah tidak istilah khotib dan khutbah, ada yang baca lihat pakai kayak gitu. Terus saya bilang, ente jangan HP, dengerin itu khotib. Saya batal. Kecuali khotibnya yang ngomong. Kalau khotibnya yang ngomong, nggak batal khotibnya mah. Seperti ini, ada orang ujung-ujung datang ke masjid, duduk aja gitu. Itu di zaman Rasulullah begini, Rasul sudah khutbah. La tajlis hatta yusolli rakaatain. Ente jangan duduk sholat dulu berakaat. Begitu pentingnya terhadap masjid pada waktu sedang mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Sedangkan sholat masjid hukumnya kok kalah, nggak ada istilah kalah. Kayak kemarin Idul Adha jatuh hari Jumat, itu tidak wajib bukan tidak perlu Jumatan, tidak wajib Jumatan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal komentarnya diganti dengan sholat duhur. Tapi kata imam-imam yang lain termasuk Imam Syafi'i tidak ada sholat duhur. Apa saja nanti? Itu namanya rukhsah dari Allah, hadiah dari Allah. Jadi jangan begini maaf ya. Jangan tidak potong karena jatuh hari Jumat. Justru hari-hari yang terbaik itu termasuk hari Jumat. Itu motong setelah beres sholat Id. Nah itu maaf ya. Ini kadang-kadang kan dimasak juga tidak boleh. Boleh kan? Masak aja sebagian panitia makan. Masyarakat yang lewat suruh makan, nyampe gitu kan. Memang hari-hari makan. Jadi kalau potong 50 ekor, 5 ekor potong dimasak duluan. Oh, kalau ada yang kurban yang minta dulu kakinya, kasih kakinya. Tapi sisanya itu tanggung jawab dia, bukan nggak ada hubungan lagi dengan kurban. Tanpa seizinnya kurban nggak usah. Jadi begitu, ini sudah siap-siap sudah ini sudah banyak yang berdiri. Kasihan. Udah waktunya udah habis kan? Karena ada yang sholat, jadi aku juga ada yang sholat kasihnya. Saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya. Dan jika salah